Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1112 yang lalu, cerita dalam chapter 1113 akan dimulai dengan memperlihatkan Gorosei Nusjuro yang muncul di depan kapal bajak laut Giant Warrior. Di sana, dia menghadang Bonnie dan Frankie. Nusjuro memancarkan haki yang kuat untuk mengintimidasi Bonnie dan Frankie, sehingga mereka berdua pun sadar bahwa musuh yang ada di hadapan mereka benar-benar luar biasa. Namun, tiba-tiba Zoro muncul di sana. Dia terpisah dari Jinbei dan tersesat sampai ke tempat kapal bajak laut Giant Warrior. Semua orang pun kaget dan senang melihat Zoro datang. Nusjuro yang melihat Zoro hanya menatapnya dengan tajam dan dia pun sekilas melihat pedang-pedang Zoro karena dia juga adalah seorang ahli pedang. Jadi, dia tahu pedang-pedang yang Zoro bawa bukan pedang-pedang biasa. Di sisi lain, Zoro juga menatap Nusjuro dan tentu jika melihat pendekar pedang, Zoro tertarik untuk melawannya. Zoro juga merasakan Hoshoku Haki yang kuat dari Nusjuro, sehingga dia tahu bahwa musuh di hadapannya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bentrokan pun akan segera terjadi antara Zoro melawan Nusjuro. Sementara itu, akan diperlihatkan keadaan di tempat Nami dan yang lain sedang berada. Seperti yang kita tahu, Gorosei Saturn telah memanjat naik dan berhasil mencapai tempat tersebut. Sanji yang sedang dalam perjalanan sambil membawa tubuh Vegapunk akan mendengar suara Nami dan yang lain. Dia juga merasakan aura Saturn karena sebelumnya Sanji memang pernah berhadapan dengan Gorosei itu. Sanji pun akan datang ke sana, namun sebelum itu dia akan menyembunyikan tubuh Vegapunk di suatu ruangan dan nanti dia akan meminta Chopper untuk mengobatinya. Setelah itu, Sanji pun akan muncul di hadapan Nami dan yang lain untuk menghadapi sang Gorosei Saturn. Sanji memang tidak akan bisa mengalahkan Saturn, tapi setidaknya dia bisa menahan dan mengulur waktu. Sanji pun akan meminta Nami dan yang lain untuk bersiap pergi, dan Sanji akan berbisik kepada Chopper bahwa ada Vegapunk di salah satu ruangan dan Chopper harus segera mengobatinya. Beralih ke tempat lain, Luffy masih berusaha melarikan diri bersama Dory dan Brogy. Si topi jerami itu masih berada dalam mode normal sebab pada chapter lalu dia mencapai batas penggunaan Gear 5. Dia akan mengaku bahwa dirinya belum bisa langsung masuk dalam mode Gear 5, melainkan Luffy membutuhkan sedikit waktu terlebih dahulu. Masalahnya, Gorosei Jupiter dan Gorosei Warkuri terus mengejar dan menyerang, sehingga Luffy bersama dua raksasa di sana kesulitan untuk terus berlari. Maka tak ada cara selain melawan balik. Dory dan Brogy meminta Luffy untuk mengambil waktu sampai dia bisa memasuki mode Gear 5 lagi, atau yang mereka sebut sebagai mode Dewa Matahari. Sementara itu, Dory dan Brogy akan sebisa mungkin bertarung melawan dua Gorosei demi mengulur waktu. Dalam pertarungan tersebut, kedua kapten bajak laut Giant Warrior itu memakai beragam teknik dan kemampuan yang mereka miliki. Namun di sisi lain, Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter pun akan memakai kemampuan-kemampuan hebat yang mereka kuasai. Keduanya melancarkan serangan-serangan unik yang sulit untuk diatasi oleh Dory dan Brogy. Dua raksasa tersebut akan mengalami kesulitan dan sangat terdesak dalam pertarungan itu. Meski begitu, tapi mereka tetap berjuang mengulur waktu sampai Luffy bisa masuk kembali ke mode Gear 5. Kemudian diperlihatkan Gorosei Mars di dalam Pangrecord. Seperti yang kita tahu, dalam chapter yang lalu, dia telah berhasil menemukan Haishin Denden Mushi sebagai sumber siaran Vegapunk. Dia menemukannya di suatu ruangan gelap di dalam Pangrecord. Namun, pada bagian akhir chapter lalu, Mars melihat sesuatu yang membuat dia memasang ekspresi serius. Berhubung itu di dalam ruangan, rasanya tidak mungkin jika itu robot kuno, karena robot kuno berukuran sangat besar. Jika posisinya itu di luar ruangan, barulah besar kemungkinan itu robot kuno. Jadi, jika di dalam ruangan, tentu ukuran sosok tersebut tidak terlalu besar.
Apa yang dilihat oleh Mars adalah serapim khusus ciptaan Vegapunk yang ditugaskan untuk menjaga Haishin dan Denmushi. Alasannya adalah karena saat Mars berjalan di dalam ruangan Punk Record, ada efek suara gelembung yang mirip seperti efek suara gelembung dari Green Blue. Mirip serapim yang muncul dalam chapter 1070. Berhubung efek gelembung semacam itu muncul di Punk Record saat Mars masuk ke sana, tentu tak aneh untuk menduga bahwa ada serapim di tempat tersebut. Serapim di Punk Record sangat istimewa karena dia dibuat secara khusus oleh Vegapunk hanya dengan tujuan melindungi Haishin dan Denmushi. Sehingga tak ada orang yang bisa memerintahkannya melakukan hal lain, termasuk Gorosei sekalipun. Serapim khusus itu menyerang Mars yang dianggap membahayakan Haishin dan Denmushi, sehingga akan terjadi pertarungan di sana. Mars yang sedang berada dalam mode manusia akan menghadapi Serapim yang satu itu. Kembali ke tempat Luffy, di sana Dory dan Brogy telah semakin terluka dalam pertarungan mereka menghadapi dua Gorosei. Namun akhirnya Luffy sudah bisa memasuki mode Gear 5 lagi dan siap untuk bertaruh. Luffy pun segera berubah menjadi raksasa, tapi kali ini dengan wujud atau model yang berbeda dari wujud raksasa Luffy sebelumnya. Wujud yang berbeda ini sepertinya kemampuan baru Luffy dalam mode Gear 5. Sebab dalam mode tersebut, Luffy mendapatkan kekuatan kebebasan sehingga dia bisa mengembangkan teknik-teknik baru berdasarkan imajinasi dan kreativitas yang dia miliki. Luffy pun berkata bahwa dia pasti bisa menghadapi dua musuh di hadapannya itu. Kemungkinan besar, kemampuan baru Luffy dalam mode Gear 5 diciptakan sesuai untuk menghadapi Warkuri dan Jupiter. Sebab walau singkat, tapi Luffy sudah tahu beberapa kekuatan mereka. Warkuri memiliki kepala yang sangat keras dan taring tajam, sedangkan Jupiter bisa menyedot musuh dan masuk dalam tanah. Maka, dengan kemampuan baru Luffy, dia siap menghadapi kekuatan-kekuatan mengerikan milik kedua Gorosei tersebut. Saat Luffy sedang bertarung melawan para Gorosei, robot kuno pun terbang menuju ke lokasi Luffy berada. Robot tersebut siap untuk beraksi, membantu sang Joy Boy baru di pulau masa depan itu. Setelah itu, fokus cerita akan kembali ke dalam ruangan di Punk Record. Di sana, Gorosei Mars telah berada dalam mode hybrid dan membuat serapim pelindung Haishin dan Denmushi menjadi sangat terdesak. Namun, waktu 1 menit telah berlalu, sehingga dalam rekaman video yang tersiar ke seluruh dunia, Vegapunk mulai mengungkap kebenaran. Dalam video itu, Vegapunk akan berkata bahwa dia ingin memulai dengan menceritakan hal penting tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam abad kekosongan. Publik pun akan segera tahu soal kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1113. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.